Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Iya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Sikap dari Rakernas BEM. Tadi pagi saya baca Kompas gitu, akan menentukan sikap BEM. Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Hehehe. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Teka-teki pernyataan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas kemarin yang menyatakan gue mainin dulu dong. Nah, ini menimbulkan berbagai interpretasi. Megawati menilai sikap politik dari PDI Perjuangan ini tentunya masih terus akan kita lihat nantinya seperti apa, dan juga tentunya dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang masih perlu diperhitungkan. Kalau kata Bu Mega mengatakan bahwasanya harus melihat dengan sesama terlebih dahulu dan juga mendengarkan akar rumput. Nah, selain mengkoreksi istilah koalisi dan juga oposisi, Bu Mega juga menyebut bahwasanya demokrasi membutuhkan mekanisme kontrol dan juga penyeimbang. Nah, penerapan dari sistem demokrasi di tanah air ini juga disebut Bu Mega telah melahirkan kepemimpinan paradoks berwatak otoriter populis. Nah, selain itu juga Megawati juga berkali-kali menyindir pemerintahan Presiden Jokowi seperti halnya menyinggung dugaan kecurangan pemilu yang TSM, terstruktur, sistematis, dan juga masif, dan salah satunya adalah putusan MK nomor 90/2023. Apakah pernyataan dari Bu Mega ini semakin mempertegas atau mencerminkan sikap politik PDI dalam 5 tahun ke depan? Kita akan bahas dalam dialog Fokus terkini edisi kali ini. Bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Kode Keras Banteng Merah. Banteng Merah yang terluka dengan panah-panahnya. Nah, nanti malam hari ini kita akan hadirkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di kesempatan malam hari. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya yang kemarin juga sibuk di Rakernas ke-5 PDI, Bang Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan. Bang Ciko, selamat malam, salam sehat. Malam, salam sehat. Luar biasa semua. Jadi nggak terluka nih malam hari ini ya, bantengnya ya. Udah harus siap gempur lagi. Oh ya, kalau banteng atau bantengnya terluka, tapi kan bantengnya kuat. Oh, bantengnya harus kuat. Ya kan? Jadi mantap. Nanti kita akan tanya kira-kira sikap tegasnya seperti apa PDI ke depan. Lalu yang paling cantik di malam hari ini di sebelah kiri saya, Prof. Ali. Terima kasih sudah hadir di malam hari, Prof. Salam sehat, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jaya. Baik, ketemu lagi kita, Prof. Bang Noel juga. Siap, Prof. Setia, Bang Ciko. Makasih, Bun. Ya, alhamdulillah sehat-sehat.
Bu Dahlan sudah hadir malam hari ini, dan sebelah kanan saya yang kira-kira juga bersemangat di malam hari ini, Bang Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra. Bang Well, selamat malam, salam sehat Bang. Selamat malam, sehat selalu. Luar biasa. Ciko, sehat. Langsung ditanya Bang Ciko nih. Siap diruduk. Siap nyeruduk. Waduh, bantengnya siap nyeruduk nih Bang. Dan juga Mas Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Algoritma dan juga pengamat politik Universitas Indonesia. Mas Adi, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ya. Baik, nanti kita akan tanyakan langsung ke Bang Ciko, tapi kita akan lihat dulu pernyataan kembali mengulang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mega terkait dengan gue mainin dulu dong, yang menimbulkan interpretasi dari berbagai pihak. Berikut ini. Sikap dari Rakernas tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Hehehe. Ini yang teriak lebih kenceng nih, setuju begitu. Gue mainin dulu dong. Ini biar tidak menimbulkan persepsi. Kira-kira apa yang dimaksud sama Bu Mega ini, Bang? Sebenarnya simpel aja, sangat sederhana. Maksudnya adalah ketika banyak yang menunggu, ya kan, sikap itu, ketika banyak yang ingin tahu, ketika banyak yang sudah mempersiapkan tempat khusus mungkin bagi PDI Perjuangan, bagi kami tidak ada yang harus diburu-buru karena waktu masih cukup panjang untuk pemerintahan ke depan dilantik. Itu aja sebenarnya. Jadi nunggu Kongres nih untuk mengumumkan sikapnya seperti apa? Enggak, atau belum tentu juga, nah kita lihatlah. Tetapi kemungkinan artinya gini, masih ada 4-5 bulan lagi sebelum presiden terpilih dan wakil presiden terpilih ini dilantik. Jadi masih sekian banyak bulan waktu, ya kan? Kami juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang memang kemarin mendukung presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024, yang kami lihat justru tidak terlalu solid ya dalam memperebutkan kursi-kursi kabinet di kedepannya. nggak terlalu solid, maksudnya seperti apa? Dalam artian ya kami kan mendengar lah ya, ada gosip-gosip, ada rumor-rumor di dalam juga ada menyodorkan calon. Jadi karena Gembol ini minta banyak gitu. Jadi justru kami bukan memainkan dalam tanda kutip untuk menyabotase atau hal lain, dalam artian biar aja lah, silahkan dulu gitu. Kami masih fokus dengan hal-hal yang lain, karena kami cukup nyaman dengan posisi kami sekarang. Kami walaupun kalah dalam pemilu presiden 2024, kami menang di pemilu legislatif. Artinya posisi kami bukan posisi yang harus melakukan penjajakan begitu terburu-buru, ya kan? Posisi kami adalah posisi yang cukup nyaman untuk berada di posisi yang memilah-milah dan menimbang-nimbang apa yang akan menjadi putusan kami ke depan, baik itu di dalam maupun di luar pemerintah. Jadi nyaman karena selain itu juga, karena kami nyaman di dua posisi itu, kami pernah berada di dalam dua posisi tersebut dan kami excellent ketika mengemban dua posisi tersebut. Berada di luar pemerintahan sebagai oposisi ketika presiden zaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu meningkatkan elektoral kami sehingga kami menangkan Pilpres berikut dan Pileg, ya kan. Nah, dalam posisi kita sebagai bagian dari pemerintahan, kita bahkan akhirnya menang untuk ketiga kalinya di pemilu legislatif. Jadi PDI Perjuangan ini, kalau partai kan yang dilihat itu perolehan suara di pemilu, ya kan. PDI Perjuangan di dalam dua posisi tersebut ternyata oke-oke aja secara elektoral. Nah, artinya kami harus juga menyadari bahwa dengan kenyamanan dan keuntungan kami dalam posisi itu, justru kami jangan terpancing untuk terburu-buru. Gitu. Biarkanlah yang lain terburu-buru, ya kan? Yang tadinya tidak mendukung, kemudian sekarang mendukung, kan ada juga tuh yang begitu, ada yang begitu, ya kan? Yang kemarin mendukung dan sekarang kelihatannya ngebet untuk masuk sehingga undang-undang Kementerian Negara dan jumlah menteri harus diperbanyak gitu misalnya. Dan hal-hal seperti itu. Nah, kami melihat sambil juga mengkritisi tentu. Jadi intinya PDI Perjuangan tidak dalam posisi sulit dan kami sangat menyadari bahwa sikap kami memang ditunggu-tunggu. Salah satu buktinya adalah ini sudah hari keberapa
Rakernas ini selesai, Ya, ya. setiap hari topiknya masih soal Rakernas PDI Perjuangan. Ya, Karena kami- itu kan publik menunggu begitu Bang. Apakah Ya, di Rakernas iya. tapi ternyata tidak di Rakernas begitu. Apakah ini nantinya akan Kongres 2025 bisa diumumkan jadi sama Bu Mega bisa begitu? bisa Atau- jadi begitu atau sebelumnya. Karena kan Nanti kita pelantikan tunggu 20 aja. Oktober ini gitu Ya, kan. kita Bang? tunggu saja lah. Bisa Tunggu saja, aja. bisa jadi ada rapat DPP sebelum pelantikan. Jadi Bisa masih jadi ragu-ragu juga gitu ya? menunggu. Masih Bukan ragu-ragu. ragu-ragu, Atau bukan gimana? menunggu. Masih Kan nunggu. kita harus berhitung. Kita nggak bisa Apa menentukan yang satu dihitung? sikap. Banyak sekali yang hitung. Kita harus melihat juga visi misinya, ya kan? Apakah sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kita ke depan. Kita melihat perkembangan politik dan perkembangan apa-apa yang menjadi kebijakan presiden yang sekarang. Apakah itu akan dilanjutkan seluruhnya oleh presiden yang akan datang? Karena kami melihat ada kebijakan-kebijakan yang tidak kami setujui dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dan beberapa bulan ke depan, beberapa undang-undang dan rancangan undang-undang yang memang sebenarnya kami tidak terlalu happy dengan apa yang apakah itu hal-hal yang akan dilanjutkan. Nah, kami harus melihat apakah kami ketika berada di dalam pemerintahan nantinya apakah akan ada checks and balances di luar, karena kan kami memikirkan bangsa ini ke depan, ya kan? Atau ketika kami berada di luar gitu, apakah cukup kekuatan untuk menjadi kontrol yang maksimal bagi pemerintahan ke depan? Banyak sekali perhitungannya. Nah, di luar itu tentunya fokus kami kan juga terbagi, ya. Kita akan menghadapi pilkada serentak di 545 kabupaten kota maupun provinsi. Nah, ini juga suatu yang juga menyerap energi yang begitu banyak. Jadi banyak sekali fokus yang kami harus lakukan. Kalau dibilang ragu-ragu ya bukan ragu. Kalau ragu-ragu itu sebenarnya semuanya udah pertimbangkan tapi tinggal memilih. Enggak, ini masih banyak pertimbangan yang harus kita lihat. Dalam 4-5 bulan ke depan kan kita juga bisa melihat ini arah-arahnya mau kemana bangsa ini ke depan, kan gitu. Atau jangan-jangan strategi nih untuk pilkada nih. Jangan-jangan begitu. Untuk tidak mengumumkan sikapnya, strategi untuk pemenangan pilkada salah satunya Bang Jiko? Enggak juga. Enggak juga. Oke. Karena kalau bicara soal pemilu kepala daerah di daerah-daerah itu kan punya keunikan masing-masing. Cair ya, Ada koalisinya lokal ya. masing-masing, ya kan. Di bawah juga nggak bisa begitu dipaksa secara top down harus berkoalisi dengan ini karena memang ada situasional. Gitu. Oke, baik. Bang Mal, gue mainin dulu dong, gitu kata Bu Mega, gitu. Jadi masih nyaman, kata Bang Ciko. Posisinya Ya sekarang. gini, apa yang disampaikan Bu Mega itu sebenarnya terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan Ciko hari ini. Bahwa dia bilang ya tunggu dulu, gitu kan. Ya mungkin Bu Mega masih melihat pemerintahan Jokowi kan belum berakhir, baru berakhir 20 Oktober. Ya. Nah, mungkin Bu Mega juga ingin melihat pemerintahan ini selesai dulu, kemudian dia melihat pemerintahan Pak Prabowo. Karena kan posisi Pak Prabowo ini kan dilematis ya, antara Pak Jokowi sebagai pemimpinnya dan Bu Mega sebagai kakaknya, gitu. Jadi ini ada persoalan psikologis, gitu. Dia posisi saya melihatnya sangat dilematis lah, gitu. Ya mungkin Bu Mega juga menjaga perasaan itu juga. Ya sudah deh, tunggu Pak Jokowi nanti sudah turun secara konstitusional ya, tanggal 20 Oktober nanti, lantas kemudian ada pelantikan presiden baru dan pemerintahan baru, kemungkinan ya dia akan melihat kebijakan-kebijakan apa yang irisannya sama dengan PDIP, karena biar gimana pun Gerindra dan PDIP ini kan sama-sama kekuatan nasionalis ya, yang nggak bisa kita tutupi bahwa kedua kekuatan ini juga menjadi bagian penting buat demokrasi ke depan. Ya. Apalagi Bu Mega juga sadar sekali bahwa dia sangat konstitusional sekali. Jadi tidak mau ke depan nanti ada semacam pengulangan kesalahan sejarah lagi kayak 2024 hari ini. Karena kemarin kan banyak catatan-catatan yang disampaikan PDIP ya untuk demokrasi ke depan agar lebih baik. Nah, kita Gerindra punya semangat itu untuk menjaga demokrasi ke depan ini agar lebih baik. Kemudian konstitusinya juga bisa dijaga bersama. Jangan lagi nanti kesepakatan hanya melahirkan kesepakatan baru. Ya akhirnya ya nggak selesai. Nanti akhirnya ya gampang sekali mengkoreksi sebuah kesepakatan. Karena kan konstitusi itu adalah kesepakatan terakhir yang terlembagakan. Jadi tidak bisa lagi kita bermain-main dengan konstitusi yang sudah kita sepakati. Nah, kita dari Gerindra ya punya komitmen untuk menjaga demokrasi ke depan lebih baik. Pertama itu apalagi dengan program-program kerakyatan yang sudah menjadi janji kampanye Pak Prabowo terkait kemarin sudah dikoreksi makan bergizi gratis, gitu. Dan itu penting, kita punya kewajiban moral dan politik untuk menjaga kebijakan itu. Jadi dan semuanya akan dirangkul nih ya, berarti ya?
Atau Ya, apa? gini, bangsa ini tidak bisa dipimpin oleh Prabowo sendirian, nggak bisa dengan Gerindra sendirian, nggak dengan koalisi sendirian. Apalagi Bu Mega bilang, ya ini bukannya parlementer, ini presidensial, gitu. Tidak ada istilah oposisi. Yang ada check out and balance itu yang paling penting. Karena biar gimana pun pemerintahan yang sehebat apapun, tanpa ada kontrol, kemungkinan untuk melakukan abuse of power kan tinggi. Kita tidak mau mengulangi sejarah Orde Baru yang namanya kekuasaan itu kecenderungannya otoriter. Itu yang coba kita jaga bersama. Karena ya itu kan sejarah hitam yang nggak boleh kita ulangi lagi. Apalagi Bu Mega ini kan lahir dari proses demokrasi yang sangat hitam, gelap. Kemudian dia berjuang, kemudian ada demokrasi itu. Dan sekarang kemudian kemarin ada problem konstitusi, dia bicara tentang konstitusi lagi, dan sikap itu kita hargai dan kita hormati. Kita sebagai kader Gerindra selalu menghormati sikap-sikap yang terkait pandangan politik. Jadi kita tidak mau terlalu anti terhadap sebuah kritik dan masukan. Oke, Kayak gitu kira-kira. baik. Bang Donald, artinya silaturahmi politik akan tetap terjadi antara Pak Prabowo dan Bu Mega, tapi menunggu lengser dulu Pak Jokowi atau seperti apa? Soal agenda Bu Mega dan Prabowo atau Prabowo dan Bu Mega, agenda itu kan sudah di atas meja Pak Prabowo. Nah itu tinggal memang nunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat setelah 20 Oktober berarti? Nah, saya tidak Atau- tahu. Karena mereka yang paham psikologis masing-masing. Sebetulnya kalau menurut saya, Bu Mega dengan Pak Prabowo udah kontak-kontakan tuh menurut saya ya. Sudah saling nyapa tuh. Saling Wo, sapa. wo, lu gimana, Wo? Gitu. Oke. Sama kayak Prabowo. Mega gimana lu? Tapi udah mengucapkan selamat ke Pak Prabowo. Oh, Bu udah Mega. lah, orang nggak ada yang tahu aja. Publik nggak ada yang ini tahu. konfirmasi artinya. Orang ini kan Tapi ada kan soalnya kan dari media kan belum. Boleh Bang. ya mungkin. Ini kan bukan Bu Mega dengan Pak Prabowo kan bukan sosok orang yang krisis eksistensi gitu loh. Jadi dia nggak butuh kayak gitu-gituan tuh. Ya kan tuh. Bu Jadi Mega udah ngucapin ya, Enggak, Bang? gitu. Kalau itu saya nggak tahu sama sekali ya. Kalau itu kan Karena kan PDI kan belum mengucapkan sama sekali kan atas Itu kan, terpilihnya Prabowo itu, Gibran. mereka berdua yang lebih tahu. Tapi kan seperti disampaikan tadi, kedua sosok ini kan bukan orang asing Oke. bagi satu sama lain. Ya, gitu ya. Banyak sekali sejarah yang sudah mereka lalui bersama, ya kan, kompetisi yang begitu keras, tapi juga kerjasama yang begitu kuat pernah dilakukan di antara keduanya. Jadi kemungkinan itu ya mungkin aja, jujur aja saya betul-betul tidak memahami terkait itu. Tapi kalau kita bicara komunikasi ke depan yang betul-betul serius di antara keduanya, ini bukan hal yang mustahil. Bahkan ini menurut kami juga hanya masalah waktu aja kan. Masalah waktu aja. Ini kan yang paling tahu ya keduanya, ya kan, mereka punya kesibukan masing-masing, mempunyai prioritas masing-masing, mempunyai hal-hal yang harus dipikirkan lebih dahulu atau diprioritaskan, ya kan, dan hal-hal seperti ini yang saya rasa itu yang menjadi pemikiran kenapa belum terjadi sekarang. Kita tunggu ya, apakah nanti setelah 20 Oktober ini begitu? Tapi saya ingin menanggapi juga terkait singkat saja. dengan tidak ada oposisi maupun koalisi apabila ini kita menyebutnya adalah sebuah presidensial ya, bukan parlementer. Nah ini kami setuju. Jadi artinya kalaupun ada yang berada di luar pemerintahan, itu bukan berarti tidak akan bekerja sama dengan pemerintahan yang ada, karena bekerja sama ini kan memberikan masukan, tidak sekedar kritik, ya kan, juga tidak mengatakan bahwa ada 100 kebijakan yang dibawa pemerintah ke parlemen misalnya, 100-100-nya kemudian ditolak, kan nggak juga gitu. Bahkan kemungkinan ya mungkin 50-50, tapi juga ada masukan-masukan atau alternatif lain untuk solusi-solusi bangsa ke depan. Jadi ini hal yang kita anggap biasa aja, jadi nggak terlalu sebombastis yang media ingin tampilkan gitu ya, tetapi ya kita senang aja lah ya, masih ada ruang-ruang bagi kita untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi kebijakan partai kita. Tapi sangat menarik sih apa yang disampaikan oleh Bu Mega dalam setiap pidato politiknya di Rakernas begitu. Tapi saya akan putarkan juga, ini salah satu potongan juga terkait dengan apa yang diucapkan oleh Bu Mega. Saya sekarang provokator demi kebenaran dan juga keadilan. Berikut ini. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Iya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Ngerti kan? Prof Leo, Ya, provokator demi kebaikan dan juga keadilan. Kalau Prof Leo melihat dari cuplikan dari apa yang disampaikan Bu Mega dalam pidato Rakernas kemarin, seperti apa ini? Apa ya artinya? menarik. Kebetulan sejak 2009 kan saya juga menjadi bagian profesional yang mengiring waktu itu Pak Prabowo sama Bu Mega ya. Oh, oke. Ya, jadi saya tahu juga perjalanan keduanya. Mungkin Bang Ciko belum ada dulu, Bang Noel juga belum ada ya gitu ya. Prof Leo Udah duluan saya ada di dalam Ada waktu di itu dalam, ya. Nah,
intinya begini, kalau kita melihat 12 prinsip komunikasi politik ya, salah satunya adalah komunikasi politik itu mengandung dimensi isi dan dimensi hubungan. Nah, isinya kata McLuhan mengatakan, teorinya Bang Ciko juga itu, medium is the message, ya, medianya adalah pesannya itu sendiri. Nah, sementara kalau kita kategorikan pada prinsip yang lain, misalnya komunikasi politik itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Jadi apapun yang diucapkan oleh Bu Mega itu ya sengaja, meskipun kadang-kadang keluar dari teks. Teksnya ada, kemudian beliau mencoba menerjemahkan. Dan yang paling penting adalah dia melibatkan prediksi peserta komunikasi politik. Jadi yang memprediksi itu ya para peserta, Bang Ciko, kemudian dibahas juga sama Bang Noel hari ini, dan kita termasuk Jaya. Jadi artinya siapapun yang menjadi komunikator politik itu tidak ada lagi komunikan. Komunikan itu kan memposisikan orang pada orang yang balolo, nggak punya inisiatif, asal dengar iya, ngangguk-ngangguk, seperti zaman Orde Baru lah gitu. Di parlemen itu kan kita mendengar kor yang setuju, nggak ada itu interupsi dan sebagainya. Itu yang terjadi, kan sekarang dinamikanya berbeda. Jadi semua prediksi peserta komunikasi terjadi hari ini, termasuk media mengupasnya, narasinya juga dipotong-potong pada kata provokator. Nah, karena tiap pemimpin di kita ini kita bangga loh, Jaya. Pak Bung Karno punya gaya komunikasi politik sendiri. Dilanjutkan Pak Harto juga punya gaya sendiri. Habibie beda lagi, Gus Dur beda lagi, Bu Mega juga beda, SBY juga beda, Pak Jokowi beda, dan nanti Pak Prabowo juga beda. Coba satu demi satu ditelisik itu. Mereka punya kekasan gaya komunikasi politik sendiri-sendiri, yang itu adalah kekayaan hasanah keilmuan yang bisa setiap saat kita bahas, bahkan diteliti. Nah, artinya tidak ada yang salah pada apa yang disampaikan Bu Mega. Nggak salah dan memang disengaja. Tidak sengaja, dia karena berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Itu prinsip ke-7 kalau nggak salah. Ada 12 prinsip komunikasi politik yang harus dilakukan oleh setiap komunikator politik. Itu sebab Bu Mega adalah komunikator politik utama, yang lainnya adalah komunikator politik juga. Jadi bukan komunikan. Kalau masih ada yang mengatakan pendengarnya itu adalah komunikan, pasti dia tidak pernah belajar komunikasi politik. Nah, istilah komunikan itu harus digugurkan. Nah, dengan demikian kita nanti akan mendengar lagi wacana tadi yang disampaikan menarik nih, Jaya. Menunggu ya. Tadi Bang Noel juga sudah, kami Gerindra, udah beda kan? Nah, itu juga mengandung isi dan mengandung dimensi isi dan dimensi hubungan. Jadi diksinya juga beda ya. Beda. Saya sepanjang pilpres kan bareng terus juga sama beliau sama Bang Ciko gitu. Dulu waktu 2014-2019 saya bareng sama yang mereka yang mencaci maki Pak Jokowi. Kemudian masuk berubah semua narasinya. Nah, itulah dinamika yang terjadi. Dan ini adalah kekayaan dan kekasan komunikasi politik. Itu gue dari sisi komunikasi politik. Mas Adit mengartikan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Mega terkait dengan gue mainin dulu dong sama provokator ini seperti apa? Ya, itu kan sebenarnya sebuah sinyal dan juga kita bisa menginterpretasikan dalam beberapa hal. Sinyal apa, Mas? Sinyal untuk mengatakan satu, bahwa PDIP memang sedang dalam posisi yang apa yang tadi dikatakan Bang Ciko itu menunggu dalam situasi transisi. Di mana transisi itu akan ada banyak hal kemungkinan terjadi. Wah, gitu apa aja nih jangan-jangan? Yang salah satunya dinamika itu yang sedang sedang dilihat gitu. Tapi pada sisi yang lain kita juga bisa memperhatikan bahwa ada aspek di mana koalisi-koalisi di pilkada itu memang menjadi perhatian teman-teman partai politik hari ini. Karena kalau kita mau mengurut bahwa koalisi Indonesia Maju ingin satu garis dan satu koalisi terus-menerus, itu menurut saya nggak relevan di level pilkada di sebuah provinsi atau kabupaten kota. Karena memang dia punya strategi-strategi yang berbeda. Nah, PDIP atau bahkan mungkin PKS atau siapapun itu yang memang dia akan bisa melibatkan di situ. Nah, cuma masalahnya adalah positioningnya ini kan pilkada itu akan ditentukan 26 Agustus ya. Koalisi itu akan terjadi di 26 Agustus. Jadi menurut saya, dugaan saya nanti mungkin akan ada sikap yang berbeda lagi nanti di bulan setelah Agustus ketika koalisi pilkada itu terbentuk semua. Dan di mana PDIP itu ada punya peran-peran yang juga bisa berbeda. Jadi justru mendekati pilkada itu ya? Akan ada sikap lagi yang tadi disampaikan Bang Ciko, momentumnya itu nanti akan dilihat pilkada. Tapi setelah pilkada kita nggak tahu apakah dia akan apakah setelah 20 Oktober begitu nunggu lengser dulu atau apakah menunggu itu atau pas setelah di masa-masa kampanye pilkada itu. Karena apapun itu seperti yang disampaikan itu, dan saya sangat yakin itu masih bisa terjadi.
dinamikanya masih akan bisa terjadi sehingga kemudian ketika berulang kali beberapa hari ini saya juga ditanyakan media soal PDIP, ya memang situasinya adalah PDIP memang harus menggantung dulu secara politik ya, karena memang ada banyak kemungkinan yang akan terjadi. Jadi dimainin dulu perasaannya dia. Dan itu yang sebenarnya dimainkan dalam konteks yang disampaikan Bu Mega itu. Ya media tentu akan menunggu, publik akan membicarakan, dan memang hari ini udah hampir beberapa hari dibicarakan terus gitu ya. Dan menarik untuk dibicarakan gitu ya. Kalau dari istilah Ibu Prof Lili ada ini adalah sesuatu yang memang penting untuk dilakukan. Oke, baik. Kita masih menarik membahas terkait dengan apa yang tadi diungkapkan terkait dengan kode keras Banteng Merah. Usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI, masih bersama dengan sejumlah narasumber di malam hari ini. Kode keras Banteng Merah itu yang menjadi tema kita di Fokus Terkini edisi kali ini. Nah, saya akan ke Bang Ciko lagi. Bang Ciko, pada poin kedua, rekomendasi dari Rakernas ini menyebutkan pentingnya fungsi kontrol dan juga penyeimbang. Tadi juga kita sempat putarkan begitu ya, serta kesetaraan perlakuan parpol di dalam maupun di luar pemerintahan. Apakah ini mengarah PDI akan berada di luar pemerintahan seperti yang disampaikan Bu Mega? Kira-kira pertanyaannya itu aja ya ujungnya. Tapi ya pada prinsipnya gini, itu tadi kan setuju ya bahwa kita harus berhitung dan lain-lain. Tapi tadi yang lupa saya sampaikan, bahkan sebenarnya yang lebih penting lagi juga disampaikan dalam rekomendasi maupun juga pidato-pidato Ibu, baik itu yang untuk publik maupun di dalam. Sungguhnya Mbak Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengedepankan apa yang menjadi aspirasi atau sikap dari anak-anak ranting, PAC, DPC, DPD seluruh Indonesia. Karena kita juga adalah partai kader, partai massa, di mana juga selama ini bergerak juga terkait bukan hanya top down, tapi juga dari arus bawah suara-suara yang harus kita dengarkan. Walaupun kemarin kesepakatan di Rakernas bagi semua peserta adalah menyerahkan sepenuhnya pada Ibu. Tapi kan justru Ibu juga harus kembalikan juga kepada mereka, ya kan? Melihat dulu akar rumput, sambil melihat akar rumput, sambil melihat perkembangan konstelasi politik yang ada sekarang, ya kan, dan lain-lain. Kembali lagi ke akar rumput, bertanya kepada mereka, ini keadaannya seperti ini, jadi gimana, kan itu. Kita harus terus melakukan itu. Tapi sebelum kita bicara soal luar pemerintahan dalam pemerintahan, itu tadi kita harus kembali juga dengan kata-kata Ibu yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini bukan parlementer, ya tidak ada oposisi dan koalisi. Itu juga harus bisa diartikan sebagai nasihat untuk Pak Prabowo atau Presiden terpilih, ya kan, bahwa juga jangan terlalu dalam tanda kutip takutlah ditekan-tekan oleh para pendukung, ya kan, tidak harus juga angka jumlah menteri si A dapat jumlah menteri sekian, B sekian, C sekian gitu, bahwa karena kan presiden itu satu, ya kan. Kalau justru menurut kami penambahan let's say kursi menteri di kabinet itu dengan alasan membagi-bagi kekuasaan itu juga menunjukkan kelemahan kepemimpinan. Nah, kita justru gini loh, artinya PDI Perjuangan berada di dalam maupun di luar pemerintahan, khususnya untuk presiden terpilih yang ke depan Pak Prabowo ini, kita juga menginginkan presiden ini sukses dalam memimpin bangsa, gitu. Jadi bukan untuk mensabotase kalau di luar juga. Artinya kalau kita berada di luar lalu menjadi checks and balances, memberikan alternatif solusi yang tidak terpikirkan oleh pemerintah misalnya, atau yang berbeda dengan pemerintah karena kami melihat justru solusi yang ditawarkan oleh pemerintah itu salah untuk jangka panjangnya, nggak baik untuk rakyat misalnya, gitu ya. Lalu kami memberikan alternatif solusi, atau juga kami membuka kanal untuk pemikiran-pemikiran alternatif dari masyarakat, gitu, yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan pemerintah misalnya. Kan kalau secara resmi kita buka kanal itu sebagai badan bukan oposisi yang berada di luar pemerintahan dari parlemen, itu justru menghindari dari uprising parlemen jalanan, ya kan, demonstrasi yang berlebihan, karena tidak ada kanal bagi pemikiran-pemikiran alternatif rakyat. Ini juga kan demi kebaikan bangsa juga. Jadi artinya tidak terlalu substansial kalau kita bicara apakah kita berada di luar atau di dalam hari ini. Itu akan menjadi substansi kalau presidennya sudah dilantik, ya kan. Tapi untuk hari ini kami juga ingin membantu dengan cara-cara tadi, mengingatkan bahwa tidak terlalu saklek dengan bicara soal oposisi dan koalisi, ya kan. Jadi presiden itu cukup mengajak kerjasama
partai-partai politik, baik itu yang kemarin mendukung atau yang tidak mendukung. Gitu. Dan ini hal yang saya rasa harus betul-betul dipikirkan. Jangan takut, karena Pak Prabowo kan bilang kemarin bahwasanya kalau di luar pemerintahan jangan ganggu dong. Itu maksudnya apa tuh, Bang? Ya, sebenarnya tidak ada maksud apa-apa. Gitu, Tapi kan ada. itu tadi jangan mengganggu kalau udah di pemerintah, kalau di luar Ya, pemerintahan. yang dimaksud bukan ya ke PDIP. Kalau Tapi- PDIP kan kayak ya gimana ya, bisa dikatakan dari saya sampaikan dari awal. Bu Mega itu udah kayak kakaknya Prabowo, mau gimana? Berarti itu kode buat siapa tuh? Berarti Ya. kode keras buat siapa tuh? Bisa Jangan ganggu. juga buat orang-orang yang tidak menginginkan dua adik kakak ini bersatu, Oke. gitu. Kan pernyataan Disebutin PDIP aja lah siapa berkali-kali berarti. menyampaikan di luar atau di dalam sama mulianya kok. Gitu. Tadi juga terkonfirmasi apa yang disampaikan Ciko. Oke. Loh, kami sudah terbiasa dengan di dalam, terbiasa juga untuk di luar. Jadi kedua-duanya mau di dalam mau di luar nggak ada ngaruhnya. Gitu. Bukan situ substansinya. Substansinya paling penting adalah siapapun yang memerintah Republik ini mampu mensejahterakan rakyat, mampu menjawab persoalan-persoalan yang hari ini ada. Nah, itu yang menjadi tantangannya, gitu. Jadi menurut saya ya nggak ada yang harus ditakutkan ke depan nanti, gitu. Nggak ada yang mesti harus dikhawatirkan. Persis apa yang disampaikan Ciko, gitu. Yang kita khawatirkan adalah ketika pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak mampu menepati janji-janji saat pemilu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, kita membutuhkan yang namanya kelompok penekan dari luar yang berkualitas, yang ideologis, ya PDIP. Kalau tidak mau pakai diksi oposisi, ya pakai kata yang di luar aja lah. Orang yang di luar. Kenapa? Cuma PDIP yang mampu mengontrol kekuasaan itu dengan cara yang berkualitas. Karena dia bicara tentang ideologis. Gitu. Nah, melawan kekuasaan yang baik itu harus dengan cara-cara ideologis, bukan yang cara-cara pragmatis. Gertak-gertak, Berarti kemarin yang oposisi pragmatis begitu, Anda nilainya atau kecenderungannya begitu. Cenderungnya begitu. Kecenderungannya begitu. Hanya kontra saja begitu, nggak? Ya kalau kita mau ini lagi, tapi saya nggak mau terlalu ini, karena kan saya ini sudah harus bicara hal yang baik-baik. Oke. Sudah Boleh hal yang memainkan peran ini. Nanti dong, nanti Iya, baca nih. keren. Apalagi kalau bahasa Prof seorang komunikator yang Waduh, luar biasa. Tuh, ya kan? Ya dalam hal ini ya sudahlah. Kita tinggal melihat, kita doakan saja semoga pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa menjalankan kekuasaannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kekuasaan ini dijadikan alat untuk menindas rakyat. Kita mau kekuasaan ini dijadikan alat untuk melayani rakyat. Itu yang paling penting. Itu poin menurut saya yang hari ini kita sedang sajikan untuk rakyat, dan menjawab persoalan-persoalan itu penting sekali. Karena kita akan menghadapi 2045 di mana kita mau membangun yang namanya sumber daya manusia yang unggul, biar kita lebih maju ke depannya. Kita kan tidak mau mundur ke belakang lagi. Jangan sampai salah kebijakan itu akan merusak generasi muda ke depan. Kita mau generasi unggul ini benar-benar ada, dan dasarnya dari sekarang kita bangunnya. Makanya saya yakin Bu Mega sadar betul kali ya untuk hal itu. Jangan sampai diganggu pemerintahan ini. Karena saya yakin rusaknya pemerintahan ke depan ya, rusaknya kita sama-sama. Karena kan kita punya komitmen sama untuk membangun rakyat ini agar rakyat ini sejahtera, bangsa ini lebih maju ke depan. Karena kan menghadapi tantangan global ke depan kan tidak mudah, apalagi kita lihat perang Rusia Ukraina. Hari ini ada perang lagi yang namanya Palestina dan Israel. Nah, kan ini pasti ada dampak secara global ya, terhadap ekonomi di Indonesia. Jadi menurut saya ya kita harus lebih bijak lah. Jangan sampai bangsa ini malah dimasukin ke jurang yang tidak baik gitu loh. Dan itu tanggung jawab kita sama-sama. Jika ya. Jika paham. Ditekankan lagi. Tapi saya penasaran apa yang tadi sudah diungkapkan Bang Noel tadi. Ada orang yang tidak suka hubungan antara adik dan kakak ini bersatu. Ini kira-kira siapa, Bang? Tapi kok ini lempar-lemparan ini kira-kira. Saya nggak terlalu memikirkan itu. Nggak terlalu memikirkan itu. Substantif untuk dibicarakan. Tapi saya menarik untuk tadi, saya lupa ingin mengomentari Prof. Leli tadi yang menyampaikan apa yang disampaikan Bu Megawati ya. Kan memang itu gaya komunikasi ya Prof ya, ketika dia bilang saya akan jadi provokator untuk kebenaran, keadilan. Kan sebenarnya itu kan hanya pemilihan diksi aja yang berbeda. Kan Kalau memang cara berbicaranya bisa juga begini, saya akan terus menyuarakan kebenaran dan keadilan dan mengajak yang lain juga untuk tetap mengajak menyuarakan kebenaran dan keadilan. Itu kan sebenarnya sama artinya gitu. Tetapi jadi ini diksinya banteng ya, Bu? Diksinya banteng karena juga kan audiensnya itu kan audiensnya banteng semua. Ya kan kita tahu. Nah, itu kan juga disampaikan dalam pidato Bu Mega bahwa
partai kita ini punya DNA yang berbeda dari partai-partai lain, ya kan, kader-kadernya mempunyai rekam jejak yang berbeda. Secara historis partai ini begitu banyak melalui gonjang-ganjing, up and down dan lain-lain ya. Tadi disampaikan masa kelam hitamnya negara kita sampai cerahnya kembali reformasi dan demokrasi, kan sekarang juga ada downside sedikit, ada penurunan dalam demokrasi yang kita coba angkat lagi ke arah yang lebih sehat dan lain-lain. Jadi memang karena audiensnya di internal kami ya seperti itu, ya cara komunikasi ibu juga harus begitu gitu. Kalau terlalu datar nggak menarik bagi yang terluka Profil artinya mengartikan apa yang tadi sudah diungkapkan Bang Ciko juga, Bang Noel juga, artinya. Nah, kalau untuk posisi saat ini, Anda mengartikan, Bun, dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bu Mega ini, lebih condong mengambil sikap sebagai penyeimbang di luar pemerintahan, atau justru nanti masih ada kemungkinan ke dalam bergabung, atau seperti apa? Iya, narasinya panjang. Jadi sebelum Bu Mega menyampaikan itu kan diawali dulu dengan posisi yang pernah ada pada mereka. Kita kan mengamati betul dari mulai PDI belum ada P-nya, baru Partai Demokrasi Indonesia saja belum ada perjuangannya. Jadi jungkir baliknya Bu Mega mempertahankan posisinya di tengah hantaman kekerasan politik yang ada. Jadi kekerasan fisik dan kekerasan psikologis yang dihadapi pada saat itu membuat dia menjadi ibu banteng yang kuat lah. Makanya pesan politik saya bilang melibatkan peserta komunikasi politik. Jadi pesannya itu disampaikan dulu kepada kader-kadernya supaya termotivasi. Tapi soal relasinya dengan Pak Prabowo kita semua juga tahu bahwa mereka pernah bersama-sama menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan itu adalah sejarah juga yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi kalau kemudian ditanyakan bagaimana posisinya, dua-duanya akan membuat PDIP nyaman barangkali ketika Pak Prabowo memang sudah jadi presiden. Beda sekarang pada saat ini. Kita lihat kebesaran hati Bu Mega juga nih. Pak Jokowi kan adalah kader PDIP. Lalu kemudian ada perubahan identitas Pak Jokowi di tengah perjalanan. Masih kader kan itu? Ya, di tengah perjalanan ada perubahan identitas. Makanya saya katakan ada perubahan identitas diri. Itu dalam teori tato pun itu di Amerika itu orang-orang yang ketika dia masuk ke dalam penjara misalnya, mereka yang tatonya besar berubah jadi kecil. Karena kecil itu sebenarnya dia menjadi pemimpin. Nah, kalau dibaca teori-teori semacam ini, bagaimana orang yang kemudian masuk ke dalam sistem, tapi dia tidak bisa merubah sistem, yang ada adalah menyeret orang-orang ke dalam sistem, itu adalah skenario politik yang bisa dilakukan. Nah, bagi Bu Mega, kader-kadernya tidak boleh abai pada sistem yang dibangun oleh PDIP dengan ideologinya. Jadi kalau nanti pilihannya pada istilah oposisi dan koalisi itu, coba bolak-balik undang-undang. Tidak ada satupun kata itu di dalamnya, oposisi dan koalisi itu. Karena itulah kemarin Prof. Juanda juga narsum nih di TVRI. Kebetulan narsum yang satunya itu anak masih muda gitu kan, menjadi pengamat politik yang baru, selalu menekankan ini ada. Udah kalau gitu narsumnya ditukar aja sekelas Bang Noel sama Bang Ciko gitu. Supaya mengerti istilah itu sebenarnya seperti apa. 38 tahun saya ini mengajar hukum tata negara, masa saya nggak ngerti gitu kan ya. Nah, memang betul yang disampaikan Bu Mega itu juga benar. Tidak ada istilah itu, tapi ada di luar dan di dalam pemerintahan. Berdasarkan pengalaman periode kedua Pak SBY misalnya, itu didukung oleh 62,8% partai pendukung pemerintah. Tapi yang paling meleleh ya para pendukungnya, PKS dan Golkar waktu itu kan. Jadi artinya besarnya dukungan di parlemen belum tentu juga menjamin segala kebijakan. Makanya Bang Noel tadi memuji PDIP akan menjadi partai di luar pemerintahan yang berkualitas karena punya ideologi. Nah, pilihannya pada ideologi. Jadi kalau nanti dibicara soal itu, kami ingin menegakkan ideologi dengan menjadi orang yang bisa menopang kebijakan Anda secara benar, maka kami akan memilih berada di luar pemerintahan. Oke, kayaknya itu gitu. Luar biasa. Menarik tadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Lely. Mas Adit membaca apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Lely, menambahkan seperti apa kalau dari sisi kacamata politik? Ya, saya pikir kan ini ada time frame yang jelas juga sebenarnya dari sisa pada masa transisi dan setelahnya. Atau istilahnya tadi Bang Noel itu intinya ada di masa jabatan Pak Jokowi berakhir dan kemudian ada presiden baru yang namanya Pak Prabowo. Jadi kita akan lihat kondisi PDIP itu dalam posisi sampai pelantikan mungkin akan seperti hari ini saja gitu. Tidak akan ada banyak perubahan yang dalam bahasa saya tadi yang masih gantung gitu ya. Tapi bisa aja akan dalam posisi yang akan drastis atau bahkan mungkin menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi pilihan itu menurut saya akan ada kemungkinan-kemungkinan itu.
Tapi begini ya, saya catatannya adalah satu hal yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan soal check and balances dan demokrasi. Ya, hari ini memang publik memang sangat punya harapan tinggi dan juga sebenarnya punya curiosity-nya juga, punya perhatian. Komitmen Pak Prabowo dan juga koalisi yang berada di sana menjaga demokrasi dan menjaga check and balances itu sejauh mana. Karena kemudian orang juga punya ekspektasi tinggi juga bahwa ketika PDIP di luar pemerintahan, ya akan merepresentasikan orang-orang atau kelompok yang memang sangat berkeinginan ya bahwa check and balances oposisi ataupun di luar pemerintahan itu benar-benar dijaga. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk kita sampaikan terus-menerus ya diskursusnya ya, bahwa penting juga untuk dijaga itu. Pak Prabowo memang sudah menyatakan itu bahwa saya kan produk dari demokrasi yang namanya pemilu ketika diwawancara sama Al Jazeera pada waktu itu ya. Tapi artinya ini perlu untuk diproduksi terus-menerus komitmen itu. Ya, karena orang refleksinya Pak Prabowo itu adalah lanjutannya Pak Jokowi. Ketika lanjutan Pak Jokowi di periode terakhir, orang merasa banyak yang terluka terkait dengan persoalan berbagai undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat lah, terus kemudian sikap politik di MK dan segala macam, itu banyak orang yang terluka soal itu. Nah, sekarang ketika ini pemerintahan baru, terus kemudian ada posisi PDIP di sana yang dianggap belum clear mau di luar atau di dalam pemerintahan, orang kemudian akan melihat itu gitu ya. Bagi orang-orang yang berkeinginan PDIP di luar pemerintahan itu akan bilang oke, itu akan menjadi sesuatu yang positif. Tetapi kalau akan di dalam, orang akan curiga, berarti sangat kuat sekali. Lalu apa yang akan terjadi kita di demokrasi ke depannya? Nah, ini yang menurut saya pentingnya di situ, Mas. Untuk kita melihat berharap itu. Di luar. Ya, sehingga kemudian juga di luar begitu ya. Sehingga kemudian kita akan punya bangunan keseimbangan yang jelas. Ya, kita akan punya paham gitu ya, pengetahuan bahwa ketika menjadi bagian di dalam pemerintahan, partai sebesar ke PDIP sekalipun, mereka akan konsisten, akan full support untuk terhadap pemerintahan itu. Kakinya mungkin tidak akan kemana-mana. Mungkin yang partai tadi Ibu bilang itu. Tapi apakah ada kemungkinan ada faktor penghambat ketika PDI akan gabung ke Prabowo Gibran nantinya? Ada faktor Jokowi sebagai penghambat atau orang menduga begitu, Mas. Tetapi kan kita sedang lagi juga menunggu firmnya Pak Prabowo untuk bisa mengontrol kewenangan yang akan dimiliki itu sejauh mana. Karena orang akan juga melihat bahwa Pak Prabowo hadir karena ada Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini apakah bisa mau ditempatkan dalam posisi yang seperti apa dalam konstelasi atau konfigurasi politik kita hari ini? Kalau memang menjadi bagian dari pemerintahan, itu bisa dianggap sebagai penghambat PDIP untuk bisa masuk. Tapi kan kita nggak tahu juga nanti konstelasinya mau seperti apa. Seperti apa begitu? Bisa jadi mungkin tawar-tawarannya ini belum clear di situ jajanan Mas Diko. Kita juga nggak tahu juga. Mas Diko, tanggapannya apa yang tadi sudah disampaikan Mas Adit? Apakah faktor Jokowi sebagai penghambat nantinya ketika akan bergabung? Atau seperti apa sebetulnya? Enggak juga. Enggak juga. Kita lebih yang hal-hal yang sifatnya substantif ya, ideologis. Ya, tadi yang sudah disampaikan juga tentunya mendengar dengan suasana batin akar rumput, ya kan. Bagaimana juga masyarakat yang menginginkan, apakah menginginkan checks and balances, menginginkan partai politik yang kuat yang berada di luar pemerintahan. Dan saya juga apresiasi apa yang disampaikan oleh Noel, walaupun jarang saya apresiasi. Cuma tadi Noel ini sekarang semakin bijak. Sepertinya mau maju pilkada ya. Kalau Pak bijak kita jadi kandidat biasanya. Tapi tadi apresiasi apa yang disampaikan bahwa bila PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan itu ada suatu hal yang baik juga karena sebuah partai yang ideologis, yang bukan pragmatis. Jadi kalaupun menghadang kebijakan pemerintah itu tujuannya memang karena ada alasan-alasan ideologis di balik itu, alasan-alasan yang keberpihakan pada rakyat dan lain-lain ya kan. Tetapi ini berbeda dengan partai-partai yang berada di luar pemerintahan lalu menghadang kebijakan tentunya untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, politik-politik dagang sapi lah misalnya. Nah, tapi pada prinsipnya memang kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Bu Mega, apa yang menjadi rekomendasi, ya kan, penyampaian Bu Mega itu juga bukan cuma sekali, bukan hanya di pidato penutupan, ada pidato pembukaan. Di tengah-tengah Rakernas mungkin yang tidak terbuka untuk publik, banyak juga pidato-pidato yang beliau sampaikan, berjam-jam loh. Jadi beliau ini total kita hitung kira-kira di Rakernas ini berbicara lebih dari 6 jam. Wow. Betul. Dan ini suatu hal yang luar biasa gitu ya untuk para kader. Tapi semua kalau kita rangkum ya harus kita lihat dari secara keseluruhan ya.
seperti kita kalau membaca sebuah kitab gitu ya kan, nggak bisa sepenggal-sepenggal ayat gitu ya. Pada prinsipnya memang suasana batin itu tidak bisa dinafikan, bahwa suasana batin kader PDI Perjuangan dari mulai akar rumput sampai elit itu memang mayoritas menginginkan kita menjadi kekuatan kekuatan penyeimbang yang kuat, karena kita merasa kuat dengan perolehan suara kami gitu. Jadi pada prinsipnya itu yang sampai sekarang masih menjadi pertimbangan utama. Tetapi tentunya nanti perkembangan dinamika politik juga harus kita hitung lagi ke depan. Baik, Bang Noel, kalau tadi suara batin dari kader secara besar, akar rumput menginginkan penyeimbang sebagai fungsi kontrol juga. Tapi sebetulnya pengennya Pak Prabowo ini ikut gabung PDI atau seperti apa sebetulnya? Kalau Pak Prabowo butuh entitas kontrol yang kuat, Pak PDIP yang paling bagus untuk dia di luar. Karena tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa ketika PDIP menyampaikan kritik itu kan basis ideologis, enak kita kalau menghadapi kritik basis ideologis, bukan kritik basisnya ngemis atau minta meres gitu loh. Meres ya. Itu gemes juga kita kadang-kadang gitu loh. Kalau yang basis ideologis enak. Jadi orang dipacu untuk tetap menjaga kebijakan itu berbasis keberpihakan. Jadi alangkah bagusnya memang PDIP itu harus tetap di luar. Karena apalagi di parlemen dia cukup besar ya, banyak ya. Dia sebagai pemenang di legislatif kemarin tahun ini. Jadi ya, kita butuh itu. Karena nanti banyak sekali kebijakan-kebijakan terkait misalnya kayak makan bergizi gratis, kemudian kebijakan ada beberapa ingin bangun rumah sakit di per kabupaten, dan itu kan semangat program itu kan semangatnya PDIP juga, gitu loh. Dan itu harapan kita semua. Jadi menurut saya ya PDI paling tepat. Jangan yang partai yang basisnya pragmatis, repot. Kita pegang nggak tadi yang seperti Ciko bilang, nggak substantif tuntutannya, hanya kemasan doang, ujung-ujungnya tangan di bawah. Kalau PDIP kan nggak, Bu Mega udah teruji 10 tahun SBY, tidak ada boleh satupun yang namanya kader PDIP masuk dalam kekuasaan. Bahkan saat itu informasi yang kita terima, ya Pak SBY pernah menawarkan agar kader PDIP masuk di pemerintahan jadi menteri, dan Bu Mega dengan keras menolak itu. Dan itu yang kita suka, gitu loh. Artinya ada pendidikan politiknya, ada edukasi politiknya. Jadi bukan berpartai itu hanya berpartai kumpul-kumpul, kemudian menggalang massa, lantas menyalonkan ikut pemilu, bukan di situ. Jadi ada nilai yang diperjuangkan. Edukasi politik itu namanya ideologi. Itu yang namanya ideologi. Jadi ada alat yang diperjuangkan. Bukan hanya sekedar wah duduk dalam kekuasaan, ada di parlemen, lantas apa? Yang namanya kekuasaan itu kan kekuasaan itu harus dijadikan alat untuk berpihakan, gitu loh. Itu yang selama ini yang kita lihat PDIP ya, karena saya dulu pernah menjadi bagian dari itu, kayak gitu kira-kira. Nanti mungkin Prof. Leli akan menanggapi bentar, tapi usai jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Fokus Regina Taferi, kami kembali saat lagi. Oke, di malam hari ini kita masih membahas terkait apa yang tadi sudah kita bahas di segmen 1 dan juga 2. Prof. Leli mengomentari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Noel dan juga Bang Ciko tadi. Semua kita masih ingat ya, pada saat PDIP menjadi partai di luar pemerintahan di zamannya Pak SBY, justru pada saat itu sokongan terbesar dari Partai Demokrat untuk keterpilihan Pak Taufik Kemas menjadi ketua MPR itu dari Demokrat. Jadi artinya relasi komunikasi politik yang dibangun oleh PDIP melalui Pak Taufik Kemas waktu itu dengan Pak SBY terus berjalan. Meskipun Bang Noel tadi mengatakan memang benar, saya juga tahu ada tawaran untuk menjadi menteri dan Bu Mega tidak mengizinkan karena dia ingin menjadi belajar lewat pemerintahan yang berkualitas. Dan kemudian mereka mendulang transaksional dari rakyat, jadi bukan transaksional dari penguasa. Lalu kemudian PDIP menjadi pemenang di legislatif, kemudian bisa mengusung Pak Jokowi. Nah, perdebatan ketika Pak Jokowi menjadi gubernur pun saya juga menjadi bagian profesional bersama Effendi Ghazali waktu itu ya. Jadi kita melihat bagaimana PDIP itu membangun identitas diri para kader-kadernya. Karena itu PDIP itu tidak pernah kehilangan kader, banyak kadernya. Nah, saya lihat
Pak Prabowo dengan Gerindranya mulai menata pola yang sama dengan PDIP. Bandingkan dengan Golkar itu beda. Mereka tidak punya figur sentral di Golkar itu. Jadi semuanya bisa menjadi pemimpin, semuanya juga bisa turun, semuanya bisa naik gitu. Nah, pada figur tertentu PAN misalnya juga berubah dari Amin Rais ke Bang Zul misalnya. Dinamika yang ada yang ajak itu ya PDIP. Sehingga saya kira, saya berharap ya PDIP berada di luar pemerintahan, membangun sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan tapi yang konsisten menjalankan politiknya, kemudian membangun keberpihakan kepada rakyat. Ada beberapa program, intinya awalnya kan PDIP melanjutkan juga ya Pak Jokowi ya, tapi kemudian setelah Ganjar maju ada beberapa dinamika melanjutkan dengan perbaikan. Nah, perbaikan itulah yang nanti harus diisi dalam posisi mereka sebagai partai yang berada di luar pemerintahan. Nggak apa-apa kecil, cuma berapa persen, tapi tetap besar di mata rakyat. Gitu. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Adit. Mas, apa yang kemudian harus ditekankan kepada nantinya partai-partai yang akan berada di luar pemerintahan begitu? Jangan-jangan ini cuma asal kontra doang, jangan-jangan ini cuma asal bunyi doang prakteknya nanti begitu. Apa yang harus ditekankan lagi? Kita tidak berandai ya, tapi yang jelas kalau memang nanti ada partai yang di luar pemerintahan ada dua. Masih ada dua ya, PDI dan PKS. Meskipun PKS kan belum menentukan sikap di Rakernas ya. Jadi artinya dua partai ini sebenarnya punya positioning atau pengalaman yang berbeda terkait dengan di luar pemerintahan. Satu-satu misalkan kita lihat, PDIP tadi sudah disampaikan oleh Prof. Lely punya pengalaman oposisinya atau di luar pemerintahan ketika masa Pak SBY. Nah, sementara PKS punya pengalaman pada masa Pak Jokowi. Meskipun orang juga banyak punya pandangan juga yang tadi sudah disinggung oleh Bang Chiko juga, PKS ada termasuk partai yang kakinya kemana-mana juga ketika pada masa Pak SBY gitu ya. Jadi artinya dua partai ini menurut saya sih sebenarnya relatif bisa ya untuk bisa memainkan peran yang konstruktif ya. Kalau bahasa yang mungkin tepat kita bisa bilang bahwa dia di luar pemerintahan yang kritis tapi konstruktif juga. Karena tentu bangunannya adalah bangunan untuk pemerintahan yang jauh lebih baik. Konsepnya juga untuk ke arah sana gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga punya ekspektasi yang tinggi gitu ya terhadap bagaimana posisi partai-partai yang di luar pemerintahan ini. Tetapi memang ada beberapa catatan yang saya pikir juga menarik untuk diperhatikan karena ada banyak pengalaman dan teori yang juga bilang partai mau masuk di dalam pemerintahan karena ini terkait dengan persoalan pembiayaan, Mas. Pembiayaan yang memang rumit gitu ya. Mereka diminta untuk bisa self-financing. Ya, pada sisi yang lain sebagian besar partai politik yang termasuk juga PDIP sendiri juga masih sangat juga tergantung dengan pendanaan yang berasal dari negara. Atau kita sebut ada yang bilang disebut dengan teori kartel dan segala macam. Jadi ini pun juga satu dilema yang dipikirkan oleh para politisi, pimpinan partai gitu ya, di mana masuk di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu adalah opsi-opsi yang memikirkan pendanaan buat pengembangan organisasi. Makanya kemudian menjadi sangat penting yang tadi Bang Noel sampaikan soal ideologisnya itu. Jadi meskipun nanti secara finansial atau pendanaan itu agak berat gitu ya, tapi kan kemudian ini berimplikasi juga dalam konteks-konteks aktivitas dan kegiatan mereka. Ini yang saya sangat yakin akan jadi sebuah diskusi di internal politisi atau pimpinan partai terkait dengan itu. Oke, Bang Chiko, pembiayaan artinya ini yang masih menjadi ragu-ragu nih untuk bisa menentukan sikap di luar atau di dalam pemerintahan tadi yang Mas Adit baca. Itu bukan substansi yang kita bukan substansi, sama sekali. Ya, tapi bagi sekunder lah itu. Sekunder ya. Itu hal-hal yang di luar apa yang kami pikirkan, kami pertimbangkan betul. Apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri ya kita ketahui. Tapi yang kita sampaikan tadi bahwa memang hal-hal yang terkait dengan ideologi itu paling penting. Kita juga melihat perkembangan apa yang terjadi sekarang di pemerintahan yang sekarang ya, banyak sekali tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang diketok ya kan, atau undang-undang yang sedang dirancang yang menurut kami jauh dari cita-cita dan visi misi dari PDI Perjuangan itu sendiri. Nah, kami juga ingin melihat itu bagaimana sikap Pak Prabowo nanti terkait dengan apa keberlanjutannya ini, apakah keberlanjutan yang 100%? Karena kalau di 100% tentunya banyak hal yang kita tidak setujui. Dalam beberapa bulan terakhir ini kan banyak sekali. Baru kemarin ada UKT naik ya, kemudian dibatalkan ya kan, ada juga Tapera ya, tabungan perumahan rakyat dan lain-lain. Nah, ini juga penting untuk hal-hal yang dikatakan oleh ibu itu menunggu untuk berhitung, itu yang dihitung-hitungnya seperti ini, kebijakan-kebijakan politik ke depan. Nah, yang juga kami pikirkan tentu gini ya,
Pak Prabowo ini ada orang yang menarik. Kita juga bisa karena kita mengenal beliau dari zaman Orde Baru sampai hari ini, ya kan, orang yang begitu aktif di dalam dunia militer awalnya, kemudian dunia politik dan lain-lain. Jadi ada dua sisi dari Presiden Prabowo. Ada satu sisi di mana sisi yang cukup kelam, sisi di mana ada rekam jejak terkait dengan penghilangan aktivis, dipecat dari militer dan lain-lain. Tapi ada sisi lain dari seorang Pak Prabowo, orang yang gigih. Ya, orang yang ingin sekali berbuat untuk bangsanya sehingga dia bisa maju sampai 4 kali. Ya, dan ini nggak ada orang yang lawan, ya kan, nggak ada orang yang kegigihan itu. Ada juga sisi positif yang dikenal oleh banyak orang yang kita juga nggak bisa menafikan bahwa beliau adalah orang yang setia kawan. Sekian ribu anak muda yang dia bawa puluhan tahun yang lalu dan sekarang diangkat harkat dan martabatnya dengan posisi-posisi yang itu, dan itu setia. Jadi Pak Prabowo ini kita lihat juga orang yang anak buahnya setia pada dia, tapi kesetiaan itu karena ada timbal balik kesetiaan pemimpin pada anak buahnya, dan seorang yang bukan dikenal sebagai seorang pengkhianat. Nah itu ya. Tapi ada sisi yang lain juga tadi, sisi kelam. Nah kita juga ingin melihat sisi mana yang nanti akan ditampilkan oleh Presiden Prabowo di 2024 nanti ini. Sisi dominan mana ya? Sisi dominan mana? Ya kan kita berharap sisi yang positif ini yang dilihat, tapi itu juga harus menjadi perhitungan, ya kan? Dan itu juga yang dilihat dari kritik-kritik yang sekarang dari koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa dan lain-lain, kan ada dua sisi. Sisi ini juga harus kita jaga supaya tidak muncul. Makanya tetap diperlukan juga checks and balances itu. Tapi jangan lupa, memang ada juga sisi-sisi yang kita tunggu, sisi kesetiaan, kegigihan, ingin berbuat untuk bangsa dan negara. Harapan kami ya inilah yang akan ditonjolkan nanti. Itu bicara terkait dengan sosok atau nanti seperti apa Pak Prabowo akan menjalankan kepemimpinan. Yang menarik adalah terkait dengan pernyataan dari Bu Mega ini terkait dengan Machiavelli Jawa dan juga sempat menyindir terkait dengan kepemimpinan paradoks berwatak otoriter populis. Berarti siapa yang dimaksud, Bang? Ditegaskan lagi ini. Ibu Mega juga mengatakan masyarakat juga tahu siapa yang saya maksud. Berarti enggak lah, kita tahu lah. Ya artinya kan kepemimpinan artinya pemimpin yang sedang ada sekarang. Tadi sudah menjadi substansial lagi karena ini kita bahas berbulan-bulan ya, bagaimana memang kalau orang mau pengen dengar hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi ya, ini sesuatu hal yang kalau kita ulang-ulang juga masyarakat mungkin males juga mendengarnya, tapi kan yang merasakan kami. Jadi saya rasa itu juga harus difahami, jangan apa yang disampaikan Ibu memang lebih banyak untuk konsumsi daripada kader-kader ya kan. Ketika Ibu bertanya siapa gitu kan, yang jawab akar rumput. Iya, bukan dari elit. Kalau kita dengar yang elit adalah diam-diam aja ya. Akar rumput yang berada di tribun atas gitu ya, itu menjawab semua. Jadi itu suasana batin, karakter partai politik itu berbeda-beda ya kan, karakter pendukung, karakter kader itu semua berbeda-beda. Kami tidak mengatakan karakter kami adalah yang terbaik, tapi karakter kami adalah yang paling cocok bagi kami di PDI Perjuangan. Jadi itulah yang kita bisa artikan. Mas Adit, ngelihat apa yang tadi sudah diungkapkan Bu Mega terkait dengan sosok pemimpin yang otoriter populis ini dari sisi kacamata politik? Penjelasannya gini, Mas. PDIP atau partai yang lain itu kan isinya manusia. Jadi sikap politik atau putusan politik ataupun itu isinya manusia. PDIP dalam konteks ini memang ya terluka, kecewa gitu ya terhadap situasi politik di akhir. Batang terpanah banyak sekali apapun itu istilahnya yang kemudian. Jadi itu memang secara psikologis memang emosionalnya juga terlihat gitu ya. Saya juga dengar banyak pihak baik itu di atas, di elit sampai di bawah juga merasakan itu. Sehingga ketika dia terluka, kecewa, maka kemudian untuk recovery-nya itu kan juga tidak mudah. Seperti layaknya orang pacaran ditinggal itu kan kadang-kadang juga nggak gampang untuk move on gitu loh. Sehingga dinamika kode keras dan segala macam itu adalah bagian proses untuk healing kalau zaman recovery-nya itu di situ. Jadi saya bisa memahaminya itu, situasi itu. Sehingga karena ini bukan situasi yang sama dengan pada masa zamannya Pak SBY lalu gitu ya. Kita juga ngerti hubungan Bu Mega sama Pak SBY juga tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau yang ini dengan Pak Jokowi itu kan relasinya ketika masih menjabat itu masih ada dinamika yang terluka tadi gitu. Jadi saya melihat bahwa itu tidak mudah gitu ya. Berprosesnya adalah ya kita lihat situasinya bagaimana segala macam. Jadi bahasanya Mas Ciko ini ya menurut saya kita masih berproses gitu ya. Kita bisa paham lah. Saya kalau ada orang psikologi akan bilang ini proses yang psikisnya itu masih
masih banyak hal yang entah dendam, Membekas kecewa, gitu ya. membekas gitu ya. Karena yang jelas itu di akar rumput terutama di Jawa Tengah atau di Solo itu benar-benar sangat terluka mereka itu. Oke, saya langsung ke Bang Noel. Bang Noel, artinya Bu Mega ini menekankan terhadap perilaku politisi saat ini yang berwatak begitu ya, berwatak otoriter populis begitu. Kalau Bang Noel membacanya? Kalau orang berbicara tentang watak otoriter populis, ya bahaya juga kalau kelompok radikal nasionalis. Sama aja tuh bahayanya. Sama-sama bahayanya, Bahaya. radikal nasionalis. Sama. Artinya ini kan persis apa yang disampaikan Adit tadi, bahwa ini persoalan yang orang yang belum move on, kalah orang jatuh cinta, pacaran, tiba-tiba ditinggalin. Ya. Ya ngamuk-ngamuk bawaannya kan. Pasti kecenderungan apa melontarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya sangat emosional dan uncontrol itu pasti terjadi lah. Tapi saya tidak mau terlalu jauh dalam mengambil sebuah kritik terhadap apa yang disampaikan Bu Mega, karena ya kita tidak mau terlalu membuat Mega semakin sakit hati lah ya. Kita mau ibu demokrasi ini lebih tenang lah ya, karena jangan sampai nanti publik malah memberi kesimpulan lu nggak move on naik karena kalah gitu. Tadi sudah tersampaikan sebetulnya. Jadi ya kita berharap ke depan nanti ya kalau komitmennya untuk menjaga demokrasi ya sama-sama kita jagalah, karena kan semua yang namanya pemilu itu kan 5 tahun sekali, dan itu sudah tertulis dalam undang-undang, tidak ada pemilu itu harus berkali-kali dengan penguasa sama gitu loh, karena harus 5 tahun diuji lagi. Kalau seandainya kebijakannya kurang disenangi publik, ya pasti dia melalui mekanisme pemilu bisa dipilih, bisa tidak kan gitu. Jadi menurut saya sudahlah, toh belum kiamat kok, kan juga Prabowo juga masih dalam proses pengujian. Tanggal 20 Oktober nanti dia dilantik, dia sebagai presiden. Nah, baru kita akan lihat kebijakan-kebijakannya, apakah beliau punya komitmen terhadap keberpihakan itu. Tadi disampaikan Ciko, ya kesetiaan itu penting, kesetiaan itu butuh dua arah. Nah, saya meyakinkan bahwa Pak Prabowo punya kesetiaan terhadap rakyat, dan rakyat juga punya kesetiaan terhadap Prabowo. Dan itu tinggal kita lihat kebijakan-kebijakan beliau nanti. Semoga kebijakan ini melahirkan sebuah kebijakan yang punya kesetiaan itu dua arah itu, gitu. Kesetiaannya kebijakan itu berpihak kepada rakyat, dan rakyat juga setia kepada pemimpinnya. Sama halnya terhadap Pak Jokowi. Kalau seandainya saya khawatir ya kalau dengar Jokowi, karena ada semacam ketakutan dari PDIP. Kayak anti dengan Jokowi doang gitu. Karena kan itu terkonfirmasi ya. Kami tidak punya masalah dengan Prabowo, kami tidak punya masalah dengan Gerindra. Masalah kami dengan Jokowi gitu. Itu disampaikan, tapi nggak apa-apa lah. Itu kan saya nggak mau terlalu jauh ke sana. Sensitif gitu ya. Oke, nanti Pak Blani akan menanggapi, tapi jeda dulu. Kita akan jeda. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami. Ya, masih di Fokus Terkini edisi kali ini masih bersama saya Abdianto Wijaya. Di malam hari ini kode keras banteng merah masih menjadi bahasan kita di segmen terakhir. Prof, tadi saya akan minta tanggapan terkait apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan sosok otoriter populis tadi. Ya, suatu bahasa dikatakan mengandung muatan politik atau tidak tergantung pada 3 kategori saja. Apa saya, Prof? Yang pertama substansi informasi yang dihadirkan, yang kedua setting di mana informasi disebarkan, dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Tiga-tiganya ada nggak pada Bu Mega? Substansinya tentang bagaimana politik PDIP ke depan, ya. Settingnya di Kongres, benar. Yang ketiga karena fungsinya sebagai ketua umum partai. Kalau saya, kebetulan saya beruntung nih. 2000 ketika Pak Jokowi maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya yang menerima beliau di ruangan Pak Taufik Kemas. Kita ngobrol sama Pak Taufik Kemas, dan saya tahu bahasa kalbunya Bu Mega, bahasa kalbunya Pak Taufik Kemas pada saat itu. Artinya begitu sayangnya Bu Mega itu pada Pak Jokowi, sehingga 2014 ketika baru 2 tahun di DKI, ketika mau dicalonkan itu arus bawah itu menginginkan Bu Mega yang maju. Oh, padahal justru tidak peduli pada saat itu, tidak peduli atau menang atau kalah, yang penting Bu Mega yang maju. Tapi karena sayangnya sama Pak Jokowi, dan kebetulan Pak Jokowi benar-benar menjadi media darling pada saat itu kan. Semua media, saya sampai menulis tuh di koran majalah Gatra, Tempo dan sebagainya, tentang bagaimana Jokowi dalam gestur kepemimpinan. Artinya tidak ada yang salah pada relasi keduanya. Di periode kedua, riak-riak itu kan mulai nampak.
Sehingga Bu Mega juga tahu tentang yang katanya Pak Jokowi berkali-kali mengatakan Bu Mega ini seperti ibu saya. Pak Jokowi juga dikatakan seperti anak saya. Nah ini orang lain tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Jadi relasinya bukan sekedar relasi politik. Jadi makanya saya bilang ini bahasa kalbu tentang kepemimpinan yang dijalankan oleh Bu Mega. Bagaimana rekrutmennya terhadap Pak Jokowi yang semua orang tidak tahu. Nah dinamika ini yang seharusnya juga kita maklumi gitu. Kalau Bu Mega merasa sakit, merasa tertekan, ada kecewa, bukan semata-mata karena relasi politik. Ada hal lain di luar nalar Bu Mega yang selama ini berpengalaman, dewasa dalam berpolitik, dihantam sana-sini, tapi kemudian menemukan hal yang salah pada orang yang kemudian menjadi kadernya. Nah, biarkanlah itu berproses, sudah selesai, Pak Jokowi mau selesai juga, kita lihat ke depan bagaimana relasi di antara keduanya. Nah, ke depan, Pak Prabowo saya pikir juga tidak ingin ada dalam bayang-bayangan Pak Jokowi, meskipun tagline-nya melanjutkan ya. Pak Jokowi adalah gaya komunikasi yang berbeda. Pak Prabowo juga akan menampilkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Sebab Pak Prabowo juga harus belajar nih dari Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang waktu itu sebagai apa? Tergantung pada Bu Mega. Padahal kan tidak. Pak Prabowo juga pasti tidak mau tergantung pada Pak Jokowi nantinya. Maka Pak Prabowo di bawah kawalan Bang Noel ini pasti akan punya gaya kepemimpinan sendiri yang ingin kita lihat. Dan mudah-mudahan kepemimpinan Prabowo ke depan, mudah-mudahan bisa 2 periode juga barangkali kan harapannya Bang Noel. Kita tidak ingin melihat ada relasi komunikasi politik yang tercederai hanya karena relasi non politik. Nah itu yang kita inginkan. Oke, Pak Joko menambahkan terkait apa yang tadi sudah diungkapkan? Ya, saya cukup setuju dengan apa yang disampaikan, tapi kita juga harus memahami ya bahwa ini juga terkait bukan hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan gitu. Saya juga agak ingin menanggapi apa yang disampaikan Noel. Ini bukan masalah move on atau tidak move on. Kita tahu ada kemunduran demokrasi, kita tahu ada pelanggaran pemilu ya yang dilakukan, ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kita tahu ada putusan MK yang kemudian ada dissenting opinion yang pertama kali terjadi dalam perselisihan selisih suara di Mahkamah Konstitusi. Dan kita juga nggak boleh menafikan itu. Jadi PDI Perjuangan ini juga Ibu Megawati Soekarno Putri ini menyampaikan apa kekecewaan yang dirasakan bukan oleh hanya kader-kader PDI Perjuangan, bahkan oleh juga yang berada di luar PDI Perjuangan. Ya, rakyat juga tahu bukan hanya yang 58% yang kemarin yang mengatakan bahwa ini tidak terjadi apa-apa dan lain-lain. Nah ini juga harus diingat. Nah, justru ini suatu hal yang baik juga karena kalau kita tidak mengakui adanya kesalahan-kesalahan, ya kan, tidak akan ada perbaikan ke depannya. Saya meyakini Noel seorang aktivis demokrasi ya. Noel ini anak 98 yang lahir dari sejati ya kan, yang menginginkan cita-cita reformasi itu terwujud. Ya, dalam hati kecilnya juga dia, oh iya emang ada kesalahan kemarin, kita harus perbaiki. Saya tahu gitu. Tapi dalam posisinya sekarang kan nggak bisa terlalu begitu kan munculnya. Tapi artinya justru itu membuat orang seperti saya tenang bahwa seorang seperti Noel berada di kubunya Pak Prabowo yang bisa terus mengingatkan supaya terus berupaya mewujudkan cita-cita reformasi yang kemarin cukup melambat ya beberapa bulan terakhir ini. Tanggapannya langsung, Ya, tadi sudah disampaikan Ciko ya terkait komitmen kita terhadap demokrasi ke depan. Karena ini juga menjadi tanggung jawab saya. Karena saya tidak mau, saya punya biar gimana pun punya beban moral. Selain kita punya basis sejarah di mana kita melawan kekuatan otoriter Orde Baru, kemudian kita ingin menciptakan new Orde Baru, kan kita tidak mau. Kita mau ke depan nanti, kalaupun ada catatan terkait apa yang disampaikan Ciko tadi, misalnya kayak terlebih di MK dan sebagainya, secara prosedur mungkin kita sama-sama ketahui itu menjadi problem ya, problem kita bersama. Ya semoga nanti ke depan itu bisa menjadi catatan dan bisa kita perbaiki, karena kita tidak mau kekuasaan, instrumen kekuasaan itu malah menjadikan alat untuk mendelegitimasi apa yang sudah kita sepakati gitu loh. Posisi Gerindra dalam hal itu juga punya catatan. Ini memang tidak baik. Ayo kita sama-sama. Tapi kan tidak mungkin juga kita bisa coba menghilangkan pilihan rakyat itu sendiri, karena ini sudah menjadi keputusan dan semua keputusan itu sudah diselesaikan lewat instrumen yang sudah ada, lewat mekanisme gugatan ke MK, menunggu keputusan KPU dan sebagainya. Dan itu kan kita buka dan tidak ada yang kita tutupi dan tidak semua juga tidak merasa terancam.
karena semua punya hak yang sama kan, secara konstitusional. Nah, makanya ke depan yuk kita perbaiki mana yang sekiranya tidak baik buat demokrasi, kemudian mana yang baik gitu. Karena biar gimana pun setiap perjalanan waktu pasti ada sebuah perbaikan, nggak mungkin tidak. Karena ini kan kita lagi coba ingin menemukan wajah demokrasi kita yang pantas yang mana nih. Kita nih masih tester dengan cara yang ini, wah nggak bagus. Pakai yang ini, oh nggak bagus. Kita cari ramuan yang pas lah agar ke depan, karena kita kan banyak sekali problem kita ini bangsa ini, secara konstitusi, secara apa. Karena kan kita masih sangat baik lah ya demokrasinya. Jadi wajar menurut saya kita masih mencari formatnya yang lebih bagus lah ke depan agar demokrasi kita lebih berkualitas dan lebih berpihak gitu menurut saya. Agar demokrasi kita lebih berkualitas, lebih berpihak. Mas Adit menambahkan terkait dengan kepemimpinan dari Prabowo Gibran nantinya? Ya, memang kita punya harapan besar soal itu ya. Berulang kali memang saya juga menyampaikan bahwa kita punya harapan agar kehidupan demokrasi kita bisa lebih baik. Check and balances antara eksekutif dan legislatif itu juga bisa terjaga gitu ya. Tidak sepenuhnya atau kita tidak punya harapan dominasi kekuasaan pemerintahan di eksekutif dan legislatif itu malah kemudian menasbihkan kekuatan-kekuatan di luar pemerintahan, mau itu partai politik, mau itu kelompok masyarakat sipil dan sebagainya. Kita butuh itu. Media juga ya. Kita punya harapan tentu ya kekritisan terhadap pemerintahan itu harus ada gitu ya. Sehingga cuma masalahnya adalah komitmen ini kan ya bukan hanya sekedar lip service gitu ya. Kita menyampaikan gitu ya, tapi itu harus dilakukan. Repotnya adalah ketika misalkan di level bawah, di masyarakat, di birokrasi atau apapun itu, ketika ada yang kritis, ya diancam sana, diintimidasi segala macam. Yeah. Contoh misalkan tadi kita bisa contoh soal UKT aja kemarin itu. Ternyata mahasiswa-mahasiswa itu diintimidasi sama para pimpinan di kampus, padahal kan mereka ingin meneriakkan kebenaran soal itu ya. Jadi artinya perilakunya itu bukan di komitmen di elit, kepemimpinan di pemimpinnya gitu ya, tapi sampai di level bawah itu juga harus benar-benar kita suarakan gitu ya. Itu yang tidak mudah. Birokrasi, aparat keamanan gitu ya, ketika kita mengkritik pemerintah itu dianggapnya ancaman gitu ya, padahal ini adalah di ruang demokrasi. Ini yang menurut saya juga perlu untuk selalu disuarakan gitu. Sehingga tidak untuk mengatakan bahwa kita kritis terhadap pemerintah itu bukan sebuah kesalahan gitu ya. Itu yang menurut saya harus selalu disuarakan berulang kali. Semoga ke depan nanti demokrasi kita jangan hanya di meja makan para elit. Kita mau demokrasi itu benar-benar di meja makan rakyat juga. Terkait tadi UKT dan sebagainya, ya jujur kita marah terkait misalnya kawan-kawan tapera dan sebagainya lah. Ya karena kita ya semua pernah mengalami yang namanya proses dalam kampus ya. Ya kita kadang-kadang berhadapan dengan rezim kampus juga yang wataknya sangat feodal dan sangat otoriter, benar kan? Dan kadang-kadang kampus menjadi ancaman kok. Maksud saya demokrasi itu harus benar-benar ada sampai di tengah-tengah rakyat lah. Tapera itu juga kemarin ada yang udah mulai bisik-bisik, jangan-jangan ini untuk karena makan siang gratis, jadi ngambil uang dari. Nah itu gimana bang penjelasannya? Perlu. Enggak ada anggaran itu ada tersendiri dari itu sudah dirumuskan. Saya katakan soal anggaran makan bergizi gratis itu tidak terkait dengan yang disampaikan Profesor. Kalaupun itu ya kita tahu lah banyak orang juga tidak menginginkan yang namanya pemerintahan Prabowo Gibran ini sukses karena coba udah mulai ada narasi-narasi yang coba ingin merusak program kerakyatan ini gitu loh. Makanya ya saya berharap ke depan janganlah diganggu. Terkait keberpihakan ini saya yakin semua rakyat akan marah. Oke, itu sudah dijawab terkait dengan makan bergizi gratis. Tapi kalau dengan kelanjutan IKN seperti apa? IKN kan sepakat undang-undang. Mau ngapain? Mau diapain lagi? Semua sudah sepakat dan PDIP sepakat, semua sepakat. Yang nggak sepakat yang terkadang kita kaget. Kok mau masuk di pemerintahan Pak Prabowo? Bikin dulu komitmen politiknya dong. Lu sepakat dengan IKN. Gitu dong. Ya kan? Itu dong. Gitu. Jadi biar bisa tanggungnya gitu loh. Jangan sampai itu menjadi ganjalan juga nanti di pemerintahan Pak
Prabowo Gibran. Benalu ya. Iya. Baik, saya bahas juga terkait dengan momen lainnya di Rakernas kelima. Saya minta tanggapan dari Prof. Lely. Ini terkait dengan permintaan maaf dari PDI, Prof. Ini yang juga membuat Mbak Puan menangis pada saat itu, begitu terkait dengan adanya kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik. Ini sedih karena rasa bersalah kepada rakyat atau sedih sebetulnya karena dicurangi kadernya sendiri. Ini kira-kira kalau Prof. Lely membaca tangisan dari Mbak Puan waktu membacakan rekomendasi di bagian akhir Rakernas seperti apa? Ya, itu prediksi peserta komunikasi tadi ya, kembali pada prinsip yang terjadi pada Rakernas itu sendiri. Kalau saya bilang itu bagian juga dari bahasa kalbu politik. Bahasa kalbu lagi ya? Sebenarnya dalam politik itu kesetiaannya kan bersifat dramaturgis. Tidak kesetiaan seperti orang yang bercinta beneran gitu kan. Selama ada kepentingan, makanya politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya kan kompromi. Apa yang disampaikan oleh oleh Mbak Puan itu adalah bagian dari dinamika kalbu internal partai yang notabene punya kader yang dianggap kemudian menjadi berbeda dari apa yang diperjuangkan oleh partainya. Dan kembali itu sah saja seandainya di Gerindra pun ada kader yang seperti itu, tentu Pak Prabowo juga akan teriak yang sama. Siapapun itu, saya merasakan suasana kebatinan orang-orang di partai. Ketika PAN juga, Pak Amin Rais juga bicara tentang Bang Zul waktu itu. Semualah, Golkar juga ketika pada keluar kan, ada nuansa-nuansa yang dibicarakan. Ketika Pak JK juga maju nggak didukung Golkar, ada nuansa juga seperti itu. Jadi dinamika ini menjadi dinamika internal, tapi yang kemudian diketahui semua orang banyak. Dan Mbak Puan membahasakan itu, padahal kemarin baru ketemu Pak Jokowi ya, baru salaman gitu kan, di Bali. Tapi kemudian kelihatan seperti ada jarak komunikasi politik yang memang sudah terjadi. Tapi Mbak Puan saya pikir makin ke depan itu makin meniru gaya Pak Taufik Kemas loh dia itu. Gitu ya. Iya, udah mulai dia kayaknya udah mulai bisa masuk melodinya. Saya tahu benar nih, setiap hari kita itu kan sebetulnya saya jadi staf ahli PTK 7 tahun ya. Jadi tahu benar di ruangan beliau itu menerima dari semua partai politik. Demokrat, PKS dan semuanya. Bagaimana yang dibahasakan di dalamnya itu, nampaknya Mbak Puan dulu pernah ditanya, kenapa sih selalu Puan Maharani? Pak TK bilang ketika ditanya wartawan, ini daistening, masalah daistening. Nggak bisa, biar bagaimanapun Mbak Puan itu adalah cucunya Bung Karno. PDIP itu identik dengan Bung Karno. Jadi figur-figur yang identik dengan Bung Karno itu harus mulai membahasakan komunikasi politik yang sesuai rasa dan kalbunya PDIP gitu loh. Dan ini wajar menurut saya. Wajar kalau menurut Prof. Lely. Bang Ciko ikut berkaca-kaca juga di bagian akhir kemarin begitu seperti Mbak Puan. Maknanya apa nih? Sepanjang acara. Sepanjang acara. Kalau kita mendengar pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri kan juga ada masa-masa di mana dia juga menahan keluarnya air mata ya kan, walaupun juga Ibu Mega padahal sendirinya juga ikut berkaca-kaca tapi menyindir kader-kader yang lain yang cengeng. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan antara Ibu Mega dengan kader-kader yang lain, Ibu Mega yang paling tegar ya, kita harus jujur. Terkait dengan itu saya rasa memang PDI Perjuangan, karena kami meyakini bahwa pelanggaran yang terjadi bukan hanya terhadap kami, tapi tadi juga terhadap konstitusi ya kan, ada prosedur, ada proses-proses yang tidak sesuai. Jadi kami merasa memang harus meminta maaf pada rakyat Indonesia. Karena sedikit banyak beliau itu kan menetas menjadi politisi itu dari PDI Perjuangan. Artinya sedikit banyak juga ada perkaderan dari kami, ya kan. Artinya kita juga ingin masyarakat tahu bahwa bukan itu yang kita maksud. Kita tidak mengajarkan hal-hal seperti itu pada kader kita. Tapi ya itulah, set aside itu semua, pada prinsipnya tadi disampaikan terkait dengan Mbak Puan. Memang Mbak Puan ini juga sosok yang luar biasa di PDI Perjuangan. Banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oh, ada faksi-faksi di PDI Perjuangan dan lain-lain. Tapi justru inilah justru menunjukkan kekayaan khasanah dari kader-kader kita di dalam PDI Perjuangan. Di internal ya? Iya, di internal kita. Jadi ada yang memang intinya sebenarnya ini adalah pembagian peran gitu. Mbak Puan ini perannya memang keluar sebagai juga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat seluruh Indonesia. Artinya dia memimpin wakil rakyat bukan hanya dari PDI Perjuangan, tapi seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Jadi memang posisinya harus orang yang tidak terlalu baperan ya kan, bisa menunjukkan sikap profesional gitu ya, bertemu dengan siapapun. Ada juga di dalam yang mempunyai suara-suara yang berbeda. Tapi itulah menjadi kekayaan, tapi kembali pada akhirnya yang harus kita selalu camkan adalah pidato Ibu Mega. Siap. Di bagian akhir saya akan mengutip pernyataan dari mantan Presiden Amerika Serikat
Roosevelt yang menyatakan bahwasanya dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh, memang sudah direncanakan seperti itu. Terima kasih Bang Jiko, terima kasih Prof. Lai, terima kasih Bang Lai, terima kasih Mas Adit sudah bergabung bersama kami di Fokus Sergini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Merdeka.